kalau bulan puasa nih biasanya ngapain sih? Ngapain ya? Paling tidur doang sih Teh Amel. Tidur? Iya, Ya ngapa-ngapain? soalnya kan lemah letih lesu gitu. Tidur doang? Beneran? Iya. Serius? Iya. Ya ampun, anak muda kok kayak begini ya. Kalau aku sih biasanya ya tidur juga, tapi nggak terlalu full sih. Kadang kalau agak-agak siang kemana nge-mall gitu jalan-jalan. Nggak supaya- capek emang. Enggak Assalamualaikum. sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ya Allah. Iya, ngerobloknya nih rara sepi. Iya, atuh. Ini nggak. Iya, iya, Nggak, Pak siap, Ustadz. siap. Cari. Iya. Biasa. Bukan ngobrolin kosan lagi kan? Turun Enggak, harga, iya turun Bapak harga. masuk uzon GR aja. banget, Iya, Bapak. iya, Azim. Bapak. Iya, iya. Orang lagi ngomongin buat nanti puasa. Kalau puasa, puasa. Lutri biasanya ngapain? Kalau Bapak suka ngapain, Pak? Suka, kita mending buka dulu ya. Buka dulu ya, benar. Buka dulu. Halo pemirsa, balik lagi bersama Senja Berkah. Pasti Berkah. Tentunya masih bersama saya Abai Aprilio. Saya Amelia Salsabila. Saya Seira Agnes Nabila. Dan tentunya ada Bapak Ustadz Agus. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tadi tuh lagi ngobrolin apa? Ini kalau puasa biasanya ngapain? Syera katanya cuma tidur doang bulan puasa. Waduh. Gimana coba Pak Ustadz? Itu bagus ke Pak Ustadz kalau puasa cuma Setiap tidur aja. itu tidur, siap Iya, tidur karena gitu ya. capek, Karena letih lelah lesu. letih lesu. Karena ada yang mengatakan juga tidur itu adalah pahala Iya. waktu puasa. Itu gimana tuh Pak? Ya, secara kaidah syar'i tidur itu di siang hari justru diperbolehkan. Malah diwajibkan gitu ya. Disebutnya qalil itu tidur sesaat lah. Jadi ketika kita saum memang disunahkan untuk tidur siang gitu. Supaya kita energi malam hari itu ada. Karena malam hari puasa itu kan riadohnya luar biasa ya. Sholat tarawih, kemudian tilawatil Quran atau tadarus gitu ya. Kemudian malamnya diupayakan kita bisa tahajud, sambung gitu ya. Memang seperti itu. Cuma kelihatannya kalau tidur melulu, nah ini ada tanda tanya gitu. Nah, tuh kan jangan tidur mulu kamu teh. Itu capek atau apa gitu ya. Harus diteliti, hati-hati. Nah, iya. Daripada lapar gitu kan, mending tidur aja gitu nyenyak. Tapi itu jadi barokah nggak Pak sih? Puasanya? Iya, kalau kita Iya. tidurnya untuk menahan lapar gitu Pak Ustadz. Sebenarnya tidur itu tidak dilarang. Tidur dilarang. Tidur itu tidak membatalkan puasa lagi ya. Tidur itu tidak merusak puasa yang tidak dilarang. Cuma efek kesehatan kita menjadi nggak bagus karena tidurnya terlalu banyak daripada pergerakannya. Iya betul. Gitu. Akibatnya metabolisme tubuh kita menjadi tidak bagus. Puasa itu mendidik kita supaya jadi metabolisme tubuh bagus. Cuma sama kita dipakai tidur terus. Nah, ini jadi metabolisme terganggu. Yang tadinya mau sehat, mau diajak sehat, diajak soleh, jadi metabolisme terganggu. Gitu. Iya. Nah Pak, pertanyaannya. Oh dari Ya. Bapak dulu tuh dari aku. Bapak Oh, kos dulu. dari Bapak dulu, sok. Saya penasaran nih. Kan biasanya kalau puasa itu ada yang namanya sebelum puasa itu munggahan ya. Munggahan Munggahan kalau di gitu. itu Sunda mah. ya acara-acara inilah apa adat-adat Iya, gitu adat-adat, munggahan. betul. Ya. Tapi sebenarnya kalau di bangsa Arab gitu atau sebelumnya itu memang ada Pak Ustadz. Nah, bukan munggahan, mereka sebutnya silaturahim. Mereka itu biasanya sebelum puasa itu berkunjung ke sanak famili, Iya. kemudian mohon ridho, mohon diikhlaskan atas dosa-dosa yang telah lalu. Jadi mohon diberi maafkan. Jadi kita kadang-kadang suka terbalik ya. Iya, Idul Fitri maaf-maafan. betul. Betul. Nah, makanya seharusnya yang bagus itu secara kaidah sunnah itu sebelum Oh sebelumnya. Sebelum saum itu kita harus mengunjungi keluarga kita, ibu bapak kita, nelfon atau gimana, mohon maaf. Itu memang yang sunahan itu. Agar ketika kita masuk saum kata Rasulullah itu dalam keadaan hati yang bersih. Tidak terbebani dosa, tidak terbebani si anu, si ini segala macam gitu ya. Beda dengan terbebani hutang ya. Gitu ya. Tapi masalah ini kan selesai dulu. Iya. Kalau kita kan Idul Fitri maaf-maafan. Padahal secara sunnah itu sebelum saum. Sebelumnya ya. Iya. Kayak ziarah ke kuburan juga mungkin harus Nah, sebelum itu. ya. Iya. Memang ada sih yang sebelum puasa juga ada yang Puasa, iya. ziarah Iya, gitu. iya. Nah itu di ziarah itu diperbolehkan, silakan. Maka ada yang ke makam orang tuanya atau sepuh-sepuhnya boleh-boleh saja gitu. Tapi pada intinya bagusnya itu memang sebelum puasa kita Sebelum melakukan puasa, ya. minta-minta maaf segala macam iya, itu iya. memang. Cuman tradisi kita disebutnya munggahan. Iya, betul. Itu tradisi kita ya. Iya. Kalau biasanya silaturahim sebenarnya. Silaturahim ya. Iya, saling mengikhlaskan. Nah, selanjutnya nih Pak, Iya. kenapa nih kalau bulan puasa Ramadan itu 1 kali dalam 1 tahun? Iya.
Amel mau setiap puasa terus? Setiap bulan sih agak lumayan ya. Ya, kita begini, kalau di dalam Al-Quran disebutkan di sana kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu artinya dalam kalimat pasif, telah dituliskan. Artinya sebelum kita lahir, sebelum kita ke dunia, sebelum kita ruh kita ditiupkan, sebelum kita ruh ada, Allah itu sudah menetapkan puasa itu memang ada. Gitu ya, kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina sebagaimana Allah ya, seperti Allah tetapkan juga alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu sebagaimana juga kata Allah yang telah tetapkan kaum-kaum sebelum kamu loh gitu. Nah, cuma permasalahannya kenapa 1 tahun sekali gitu kan. Betul. Kenapa? Nah, ternyata kalau dalam hitungan masa-masa ini gitu ya, masa-masa metabolisme tubuh, kemudian riyadhah gitu ya, itu ternyata memang pada bulan-bulan Ramadan itu kan kalau dalam satu riwayat itu sedang panas-panasnya cuaca tuh. Nah, dalam artian panas itu ternyata kalau panas itu di bawah puasa, nah di situ akan ada satu kesempatan metabolisme tubuh yang justru meningkatkan emosinya segala macam. Nah, pada saat itulah tekanan situasi itu kita diajarkan oleh Allah bagaimana bisa menguasai. Karena bulan Ramadan itu sesungguhnya artinya itu bulan panas. Bulan panas terik gitu. Nah, itu yang namanya Ramadan itu sebenarnya panas terik. Nah, bayangkan kalau Ramadan saja lulus, bulan-bulan yang lain bagaimana gitu. Berarti kan insya Allah gitu ya bisa terlewati. Harusnya gitu. bisa lulus juga ya Pak ya. Lulus juga itu. Iya ya. Gitu. Ya ngomong-ngomong bulan puasa nih ya, kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Tentunya masih banyak lagi yang akan kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Senja Berkah. Pasti berkah.